Halo teman-teman semua, Dr. Dimas. Kali ini, seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang anabolic androgenic steroid family tree atau pengelompokan daripada anabolic androgenic steroid. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. Pengelompokan daripada anabolic androgenic steroid itu saya rasa perlu. Kenapa perlu? Karena selama ini yang kita tahu cuma stanozolol, testosteron, trenbolon, nandrolon, masteron, dibol, dan lain-lain. Sebenarnya pembagian daripada anabolic androgenic steroid tersebut bukan hanya sebatas dari ini untuk cutting, ini untuk bulking. Lebih daripada itu semua. Jadi kalau secara teori dan medisnya, anabolic androgenic steroid itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi saya punya chart di sini. Jadi anabolic steroid itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada testosteron derivatif, yang kedua DHT derivatif atau dihidrotestosteron, sama yang ketiga adalah NOR19 derivatif. Nah, pembagian ini sebenarnya berdasarkan daripada susunan dari rangkaian kimianya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah testosteron derivatif. Jadi derivatif itu, apa sih dok derivatif itu? Derivatif itu adalah turunan. Jadi semua anabolic steroid yang berada pada testosteron derivatif merupakan turunan daripada testosteron yang direkayasa susunan kimianya, baik itu atom karbonnya atau atom oksigennya dan lain-lain, menjadi suatu kompon baru. Jadi kalau derivatif testosteron itu ada 4. Yang pertama ada testosteron itu sendiri, ada dianabol atau debol yang biasa kita kenal, ada lagi yang namanya halotestin atau fluximasteron. Susah, biasanya saya nyebutnya cuma halo sih. Orang juga biasanya taunya cuma halo. Padahal halo tersebut merupakan merek yang diciptakan oleh satu brand perusahaan farmasi yang pertama kali menciptakan fluximasteron. Sama yang terakhir adalah turinabol. Jadi banyak orang-orang yang menggabungkan testosteron derivatif tersebut ketika menggunakan stacking daripada anabolic steroid. Bukan tidak boleh sebenarnya, tapi kurang tepat. Apalagi tidak mencantumkan testosteron di dalam satu cycling AS. Itu suatu kesalahan besar. Karena gini, kita harus tahu bahwa ketika kita memasukkan AAS apapun jenisnya, itu akan terjadi yang namanya HPTA eksis atau supresi daripada endogenous testosteron atau supresi daripada penghasil daripada testosteron kita sendiri secara alaminya. Oke, tadi udah testosteron derivatif. Sekarang kita akan pindah ke DHT derivatif. Jadi di DHT derivatif ini atau dihidrotestosteron, turunan daripada DHT ini lebih banyak jumlahnya daripada testosteron derivatif. Yang pertama itu ada drostanolon, ada anavar, ada stanozolol, atau biasa kita kenal sama winstrol, ada anadrol, ada proviron, ada superdrol, dan ada satu itu DHB namanya atau dihydroboldenon. Tapi saya belum pernah dapat ya DHB itu di Indonesia sendiri, saya belum pernah dapat. Dan DHT ini biasanya punya
karakter yang berbeda. Jadi setiap kelompok daripada anabolic steroid tersebut punya karakternya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Makanya ketika stacking itu sangat memungkinkan kita untuk menggabungkan beberapa kelompok karena kita pengen mencari sinergisitasnya. Kita menggunakan testosteron untuk tujuan A, kita menggunakan kelompok DHT derivatif untuk tujuan B, lalu mungkin bisa kita tambahkan NOR19 derivatif untuk tujuan yang C. Ya, itu art daripada coachnya masing-masing dalam menentukan daripada suatu stacking ya. Terus kelompok yang ketiga yaitu NOR19 derivatif. NOR19 derivatif ini paling sedikit, jumlahnya cuma ada 3. Ada nandrolon, ada MEN, sama satu lagi everybody's favorite, trenbolone. Kenapa trenbolone ini menjadi everybody's favorite? Jadi trenbolone ini suatu komponen yang unik. Dia penghasil daripada suatu otot yang hard, dry, cepat kerjanya, punya properti fat burning, tapi liver toxicnya tinggi, tapi bahaya kardiovaskularnya juga lumayan tinggi. Jadi nanti kita bahas satu-satu kali ya enaknya. Kalau kelompok testosteron tuh historinya gimana, penggunaannya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, supaya kita bisa sama-sama tahu, bisa sama belajar, dan nggak cuma tahunya cuma pakai-pakai doang. Makanya sering masuk pertanyaan sama saya, "Dok, saya dari teman-teman di gym disarankan pakai Stano, Anavar, itu bagus nggak, Dok?" Saya akan bilang itu nggak bagus. Kenapa? Karena stanozolol dan Anavar berasal dari satu kelompok, sama-sama DHT derivatif. Jadi kita cuma bisa mendapatkan satu keuntungan dari kelompok tersebut. Sementara testonya nggak ada. Kita nggak dapat benefit dari kelompok testosteron. NOR19-nya nggak ada. Kita nggak dapat benefit daripada NOR19-nya. Kenapa? Dan akan menjadi semakin buruk ketika kita tidak memasukkan testosteron ke dalam sikel kita, ke dalam satu siklus penggunaan AS kita. Kenapa ya? Karena seperti saya bilang tadi, HPTA-nya terjadi. Jadi HPTA itu kalau gampangnya gini, ketika kita masuk AS, dia kan berubah menjadi androgen atau hormon laki-laki di badan kita. Jadi si hormon ini beredar dalam darah, konsentrasinya tinggi, dia akan mengirim sinyal ke kepala kita. Dia akan mengirim sinyal ke otak supaya otak kita menghentikan produksi daripada si testosteron alami. Sama halnya seperti teori ekonomi supply and demand, kalau udah banyak, mau ngapain kita impor lagi? Kalau udah banyak, mau ngapain kita produksi lagi? Di stop aja, nanti barangnya banjir. Barangnya banyak di pasaran, harganya turun. Begitu juga lah hal yang terjadi pada sistem hormon kita. Banyak androgennya, diturunkanlah proses produksi dari badan testosteron alami kita. Sementara badan kita itu semuanya tetap butuh yang namanya testosteron. Jadi kalau kita tidak memasukkan testosteron ke dalam siklus AS kita, badannya mau dapat testosteron dari mana? Efek-efeknya panjang, libidonya bisa menurun, bisa bad mood. Yang namanya roid rage atau perubahan mood, emosi tidak stabil, susah tidur, itu bukan gara-gara dosis yang terlalu tinggi,
karena testosteronnya kurang. Selanjutnya di golongan nomor 19 derivatif itu ada nandrolon atau biasa kita sebut deka. Orang taunya itu deka. Dekadurabolin sama seperti halotestin. Sebenarnya dekadurabolin itu nama yang diciptakan brand farmasi yang pertama kali menciptakan nandrolon yang esternya itu esternya yang esternya panjang, makanya dekadurabolin. Sebenarnya deka itu dari dekanoat, andekanoat. Andekanoat itu suatu ester yang bergabung bersama suatu agen aktif daripada AS untuk menentukan seberapa lama dia bekerja. Sama satu lagi mungkin yang bisa kita dengar NPP atau nandrolon penilpropionat itu sama. Deka sama NPP itu sama-sama nandrolon. Yang membedakannya cuma esternya. Satu long ester, satu short ester. Sama yang satu lagi kelompok nomor 19 derivatif itu yang namanya MEN. MEN ini hard agent, sangat liver toxic, bahkan lebih liver toxic daripada tren. Aromatase berubah menjadi estrogen, retensi airnya tinggi, tapi menghasilkan muscle mass yang banyak, yang bagus, yang cepat. Ya, apapun yang di dalam AHS itu bersifat pedang bermata dua. Saya selalu bilang sama klien saya atau pada teman-teman saya yang nanya, AHS itu pedang bermata dua, dua-duanya tajam. High risk, high benefit. Semakin tinggi risikonya, benefitnya semakin besar. Art kita yang menentukan supaya kita bisa mendapatkan benefit yang lebih tinggi, risikonya yang lebih rendah. Ini merupakan salah satu alasan saya untuk memberikan informasi pada teman-teman semua supaya kita tahu apa benefitnya, apa risikonya, dan kombinasi apa yang cocok. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang mungkin belum tepat atau sebenarnya sudah tepat di masa mereka. Di masa sekarang, di mana ilmu pengetahuan terus berevolusi, tentu ditemukan cara-cara yang lebih baru, cara-cara yang ternyata lebih efektif yang pada orang-orang zaman dahulu belum terpikirkan. Oke, kali ini mungkin ini aja yang akan saya bahas. Jangan lupa video ini di-share. Kalian tonton, kalian share sama teman-teman kalian. Itu merupakan hal yang baik lah. Salah satu hal baik yang bisa kita lakukan terhadap teman-teman kita. Daripada kita menjudge, ente gak nati, pakai apa aja bro, gini. Mending kita sharing, sama-sama bagi ilmu, sama-sama sharing pengetahuannya, jadi bisa sama-sama bagus daripada kita saling menjatuhkan di belakang, kan gak enak. Oke, mungkin itu aja. Makasih.